Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Ridho Abdillah dan masih bersama saya Ridho Hauzan Abdillah, tutor TKJ favorit kalian. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan diawali dengan membahas yang namanya ARP Table. Nah, ARP Table itu apa sih? Nah, ARP Table itu memiliki arti atau kepanjangan Address Resolution Protocol, atau kalau kita sederhanakan aja menjadi seperti proses bagaimana terjadinya itu pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain. Contohnya seperti ini, teman-teman. Saya memiliki dua perangkat PC ya, kita sebut saja PC 1 dan PC 2, yang dimana nanti kita akan mengamati dan saya akan menjelaskan bagaimana proses pengiriman data itu bisa terjadi dari yang awalnya PC 1 ini belum mengenal si PC 2, mereka akan berkenalan, dan setelah berkenalan, mereka akan bisa saling mengirimkan data, teman-teman. Jadi langsung saja, di sini saya sudah mempunyai dua perangkat PC ya, teman-teman. Ada PC 1 dan PC 2, dan masing-masingnya itu saya beri IP 10.10.10.1 dan 10.10.10.2. Nah, langsung saja kita konfigurasikan dulu IP-nya, teman-teman. Ini IP-nya adalah 10.10.10, sebentar, 10.10.10.1. Untuk subnet masknya kita akan menggunakan, subnet masknya kita gunakan 255.255.255.0 ya, teman-teman. Di sini saya mau copy aja deh biar cepet ya. Oke, setelah kita konfigurasikan IP di PC 1, selanjutnya kita konfigurasikan juga IP di PC 2. Oke, seperti ini. Dan subnet masknya adalah sama ya seperti sebelumnya, 255.255.255.0. Oke, setelah mereka berdua diberikan IP, mereka sudah bisa saling berkomunikasi. Tetapi yang menjadi poin penting dalam pembahasan pertama di video kali ini adalah bagaimana proses dari pengiriman data itu terjadi, teman-teman. Jadi langsung saja untuk mengamati dengan lebih mudah, teman-teman bisa membuka bagian simulation seperti ini, teman-teman. Lalu kita akan scroll, kita panjangkan seperti ini supaya bisa lebih jelas ya. Oke, setelah itu kita bisa langsung saja mulai melakukan pengamatannya. Pertama-tama di sini saya akan menyiapkan paket data yang akan dikirimkan ke PC 2. Kita dari PC 1 ya, kita klik ke PC 2. Nah, setelah itu nanti dia akan memunculkan prosesnya seperti ini, teman-teman. Jadi kita fokus ke yang ARP ya. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di sini itu ada tertera jelas deskripsinya sih, teman-teman. Dari kalau kalian nggak tahu ini apa, sebenarnya ini IP address juga, teman-teman, tapi ini menggunakan IP address versi 6 atau kita sebut saja sebagai MAC address. Dan MAC address ini adalah MAC address yang dimiliki oleh PC 1. Kalau kalian mau memastikannya, kalian bisa pergi ke PC 1, klik dua kali, lalu ke command prompt, kalian ketikkan if config/all seperti ini. Slash all. Oke, kita enter. Dan kalian perhatikan yang physical address-nya itu memiliki IP 0090 titik titik 0CB9 titik 1E90 seperti itu, teman-teman. Jadi itu adalah MAC address yang dimiliki oleh si PC 1. Dan untuk FFF ini adalah MAC address yang dimiliki PC 2, tetapi kenapa bisa FFF ini? Karena mereka belum berkenalan, maka jadinya tampilannya itu masih FFFF, teman-teman, atau sebut saja belum kenalan ya. Dan kalian perhatikan ada paket SRC, itu SRC kita sebut saja sumbernya, teman-teman. Paket sumber dari 10.1 destination ataupun tujuannya ke 10.10.10.2 seperti itu. Ya, langsung saja kita lanjutkan prosesnya dengan klik bagian yang ini, teman-teman, yang forward. Oke. Lalu paketnya itu akan dikirimkan ke PC 2. Nah, kalau kita perhatikan di sini, perhatikan ya. Nah, setelah si PC 1 ini memberikan paket atau paket ARP, kita sebut saja paket ARP, teman-teman. Nah, paket ARP ini biasanya adalah sebuah apa ya, teman-teman? Kalau kita sederhanakan seperti sebuah pertanyaan lah. Jadi istilahnya kayak si PC 1 ini bertanya, "Hey, apakah kamu perangkat yang memiliki IP 10.10.10.2?" Nah, lalu nanti si PC 2 ini menjawab, teman-teman, "Ya, betul, saya adalah perangkat yang memiliki IP 10.10.10.2." Nah, kalau kalian perhatikan, di sini itu ada
IP MAC address yang di sebelumnya itu adalah FFFF, akhirnya terungkap bahwa ini adalah IP address yang dimiliki oleh si PC2, teman-teman. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Setelah si PC1 memberikan pertanyaan, si PC2 mengembalikan paket tersebut yang berupa jawaban. Ya, betul, saya adalah si PC2 yang memiliki IP 10.2. Nah, setelah si PC2 mengkonfirmasi bahwa alamat itu adalah miliknya, nanti si PC1 akhirnya akan memberikan paket ICMP atau paket ping, teman-teman, yang sebenarnya akan dikirimkan. Seperti itu. Lalu setelah itu, setelah paket ICMP-nya diberikan ke PC2, PC2 akan merespon lagi, akan memberikan jawaban lagi bahwa paket data yang dikirimkan untuknya itu sudah berhasil dikirim ataupun lancar dikirimnya, teman-teman, tanpa ada gangguan. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman, eh, untuk bagaimana proses pengiriman data itu terjadi. Kalau saya rangkum itu seperti ini, teman-teman. Si PC1 itu bertanya kepada PC2, apakah kamu adalah perangkat yang memiliki IP 10.2? Lalu si PC2 menjawab dengan mengembalikan paket yang tadi, teman-teman. Ya, aku adalah perangkat yang memiliki 10.2. Nah, setelah mengkonfirmasi pertanyaan tersebut, si PC1 ini akhirnya mengirimkan paket sebenarnya, teman-teman, atau kita sebut saja ICMP yang berupa sebuah ping. Nah, setelah dikirimkan, si PC2 ini akan mengirimkan kembali paket tersebut sebagai bukti bahwa paketnya dikirimkan dengan baik tanpa ada gangguan sedikit pun. Seperti itu, teman-teman. Jadi, kalau misalkan kalian itu mau melihat eh, apa namanya? Melihat IP ARP yang sudah berkenalan ke PC1 ini apa aja, kalian bisa buka PC1-nya, lalu buka command prompt. Kalian ketik Q untuk keluar dari bagian more tadi ya, teman-teman. Lalu kalian ketik. Ya, teman-teman. Cara untuk mengetahui apakah eh, si PC1 ini sudah berkenalan ARP table-nya itu dengan perangkat apa aja, kalian bisa ketikkan komen ARP min A seperti ini. Lalu kita enter dan kalian bisa lihat bahwa si PC1 ini sudah berkenalan dengan 10.10.10.2 dan berikut adalah physical address-nya ataupun MAC address-nya. Lalu mereka berkenalan menggunakan tipe dynamic ataupun otomatis. Seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin kalian sudah mengerti ya bagaimana konsep dari pengiriman paket data pada suatu jaringan. Nah, selanjutnya pembahasan selanjutnya ini kan kalian lihat bahwa saya hanya menggunakan dua perangkat saja. Nah, di pembahasan berikutnya saya mau coba kalau perangkatnya itu mungkin 3 atau lebih ya, teman-teman. Nah, kita coba ya. Oke, teman-teman semuanya, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Kalau sebelumnya kita menggunakan dua perangkat komputer ataupun PC, sekarang gimana proses simulasi pengiriman datanya kalau pada suatu jaringan itu ada lebih dari dua perangkat, teman-teman. Jadi di sini saya sudah menyiapkan topologinya ya. Ada dua PC, ada tiga PC, teman-teman. Ada PC tambahannya atau kita sebut saja orang baru nih, si PC3 ini. Kan PC3 ini kan belum punya IP ya, teman-teman. Ya, kita akan berikan IP dulu untuk si PC3-nya dengan IP 10.10.10.3. Oke. Nah, setelah kita berikan IP, kita konfigurasikan juga di dalamnya, teman-teman, IP-nya ya. Dengan 10.10.10.3. Subnet masknya itu kita berikan 255.255.255.0. Oke, setelah semuanya apa ini? Nah, setelah semuanya itu saling berkenalan sudah kita siapkan, teman-teman, perangkatnya. Selanjutnya, saya akan menghapus dulu riwayat ARP table yang ada pada PC1 dan PC2 ini, teman-teman. Kan sebelumnya kan si PC1 dan PC2 ini sudah saling berkenalan ya. Jadi mereka kalau misalkan kita amati simulasi pengiriman datanya itu langsung menjadi ICMP, bukan menggunakan ARP table, teman-teman. Bukan menggunakan paket ARP ya. Jadi langsung saja kita masuk ke PC1, teman-teman. Nah, kalian lihat ya, kalau kita menggunakan komen ARP min A, itu dia bakal menunjukkan bahwa si PC1 ini sudah berkenalan ke IP mana aja, yaitu ke 10.2. Nah, gimana cara menghapusnya, teman-teman? Caranya gampang banget. Kalian tinggal ketikkan ARP
seperti ini. Lalu kita enter. Setelah kita enter, kita coba cek lagi ARP-A, teman-teman, ARP-A. Oke, dia sudah nggak ada. Setelah nggak ada, kita hapus juga, teman-teman, yang dari PC2. Kita coba cek ya, ARP-A. Apakah riwayatnya masih tersimpan? Oke, di PC2 udah nggak ada riwayat yang tersimpan, teman-teman. Tapi di sini untuk memastikan, saya hapus saja. Oke, setelah sudah hapus, di PC3 juga, teman-teman. Kita coba lihat, ARP-A. Tapi kalau dari PC3 kemungkinan nggak ada ya, teman-teman. Karena dia adalah perangkat yang baru kita tambahkan, jadi nggak mungkin bahwa dia langsung berkenalan dengan perangkat-perangkat yang sudah ada di sini. Nah, jadi langsung saja kita pilih yang simulation, dan kita pilih yang simulation ini, dan akan langsung kita amati bagaimana proses pengiriman data dari satu perangkat komputer ke perangkat lainnya, teman-teman. Oke, sebentar, langsung saja ya. Di sini kita langsung saja kirimkan paket, misalkan dari PC1 ingin mengirimkan paket ke PC2. Nah, kalian perhatikan bahwa si PC1 ini mengirimkan paket ARP ya. Dia seperti berkenalan lah istilahnya. Nah, paket tersebut itu pertama kita kirimkan dulu ke switch, ya teman-teman, paket ARP-nya. Lalu dari switch itu akan disebarkan ke dua perangkat ini. Nah, setelah disebarkan, jadi paket ARP itu berisi sebuah pertanyaan, teman-teman. Misalkan dia bertanya kepada PC3 dulu, apakah kamu merupakan perangkat yang memiliki IP 10.10.10.3? Nah, kalian perhatikan di sini ada simbol X yang berkedip-kedip ya. Itu berarti si PC3 ini nggak merespon. Nah, sedangkan PC2 ini menerima paket ARP tersebut. Nah, setelah si PC2 mengkonfirmasi bahwa dia adalah perangkat yang memiliki IP 10.10.10.2, perangkat tersebut akan paket data tersebut akan dikembalikan ke PC1 berupa sebuah paket ICMP. Ya, teman-teman, kalian perhatikan berupa paket ICMP yang membuktikan atau mengkonfirmasi bahwa perangkat tersebut adalah destinasi yang dituju. Lalu setelah itu, barulah PC1 ini mengirimkan paket ICMP ke PC2. Setelah mereka berkenalan, barulah si PC1 ini mengirimkan paket data yang diinginkannya, teman-teman. Kalau paket data ARP itu kan hanya sebuah apa ya? Kalian sebut saja seperti bertanya lah identitasnya itu apa. Nah, setelah PC1 ini memberikan eh, paket ICMP berupa ping ke PC2, PC2 akan mengembalikan paket data tersebut, teman-teman, yang memberikan konfirmasi ke PC1 bahwa paket datanya itu dikirim sudah diterima secara maksimal tanpa ada gangguan. Lalu di sini kalian perhatikan bahwa eh, statusnya juga successful, teman-teman, berarti berhasil, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada lebih dari dua perangkat dalam suatu jaringan, nanti si PC ini akan menyebarkan seluruh paket ARP itu, teman-teman, disebarkan kepada semua perangkat yang tersedia di situ. Jadi kayak si PC1 ini kayak bertanya kepada satu-satu perangkat apakah mereka itu merupakan destinasi yang dituju olehnya atau bukan. Nah, kalau mereka nggak memberikan respon, berarti mereka bukanlah destinasi yang dituju. Nah, pasti tentunya bakalan ada yang memberikan respon ya, teman-teman, kalau paket yang dikirimkan atau tujuannya itu benar, seperti itu. Aduh, maaf teman-teman, saya habis makan. Oke, lanjut ya. Di sini misalkan saya delete deh. Coba dari awal ya. Kalau sebelumnya itu dari PC1 ke PC2, sekarang saya mau cobain dari PC2 ke PC3, teman-teman. Cobain ya. Di sini supaya aman, saya mau hapus dulu nih ARP table-nya ya. ARP min D kita hapus. Di PC2 juga kita hapus ya, teman-teman. ARP min D. Oke, sudah. Ini kita hapus, delete, teman-teman. Oke. Nah, kita coba ya sekarang dari PC2 ke PC3. Bagaimana proses dari pengiriman datanya. Dari PC2 ke PC3. Langsung kita mulai bagaimana perjalanannya. Oke.
PC2 mengirimkan paket ARP ke switch, yang dari switch, semua paket ARP itu akan disebarkan ke perangkat yang tersambung. Lalu, setelah disebarkan, si PC2 ini bertanya melalui paket ARP tersebut, apakah kamu merupakan perangkat yang memiliki IP 10.10.10.3? Si PC1 nggak menjawab, yang otomatis bahwa dia bukanlah destinasi yang dituju oleh PC2. Tetapi, si PC3 ini menjawab dengan berupa mengirimkan paket ARP juga ke si PC2. Nah, jadi di si PC2 ini sudah bisa mengkonfirmasi bahwa PC3 adalah tujuan dari paket tersebut. Lalu setelah itu, setelah mereka saling mengirimkan paket ARP dan berkenalan, akhirnya mereka pun memberikan paket berupa paket ICMP. Nah, ICMP ini biasanya berupa ping ya, teman-teman. Setelah di ping, nanti si PC3 bakal mengembalikan paket ICMP tersebut berupa hasil dari paket yang dikirimkan. Nah, hasilnya ini adalah successful, seperti itu, teman-teman. Oke, jadi diharapkan kalian mengerti ya soal ARP table ini, bagaimana proses pengiriman data itu bisa terjadi. Oke, teman-teman semuanya, kita sudah sampai di pembahasan terakhir yang ada di video ini, yaitu tentang broadcast domain. Nah, pertama-tama, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang apa itu broadcast domain, saya mau menghapus dulu semua ARP table yang pernah kita kenalkan ya di sini. Oke, dari PC A udah nggak ada apa-apa, teman-teman. Dari PC2 kita coba cek ARP min A. Nah, jadi kalau kita lihat di PC2 ini sudah ada 10.10.10.3. Kita hapus aja, teman-teman. Dan komen ARP min D. Oke, berarti sudah nggak ada. Dari PC3 kita cek, teman-teman, apakah masih ada riwayat berkenalannya ataupun ARP-nya, teman-teman. Dan komen ARP min A. Oke, dia masih ada. Tinggal kita hapus aja, teman-teman. Oke. Nah, setelah dihapus, barulah kita bisa melakukan praktek tentang apa itu broadcast domain. Nah, jadi broadcast domain itu seperti mengirimkan sebuah paket ARP kepada semua perangkat yang terhubung pada suatu jaringan tersebut. Jadi misalkan seperti ini, teman-teman. Dari PC2 ya. Dari PC2 ingin mengirimkan IP ke PC1. Nah, kita coba lihat prosesnya ya. Dikirimkan, teman-teman. Nah, paket ARP-nya itu dikirimkan dulu ke switch, lalu dari switch akan dikirimkan ke semua perangkat yang ada di PC1 yang ada di jaringan ini, teman-teman, yaitu ke PC1 dan ke PC2. Dan itulah yang dinamakan broadcast domain, teman-teman, atau mengirimkan semua paket ARP ke semua perangkat yang terhubung. Yang dimana tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi apakah tujuan yang apa namanya, teman-teman? Sebentar. Untuk mengkonfirmasi apakah paket yang mau dituju itu benar-benar datang ke tujuannya, seperti itu, teman-teman, kurang lebih. Jadi langsung saja kita lanjutkan ya. Dari PC2 sudah mengirimkan ARP ke PC1, lalu PC1 membalas dengan mengirimkan paket ARP juga. Nah, setelah PC2 menerima paket tersebut, si PC2 akan mengirimkan paket ICMP berupa ping, teman-teman, yang akan dikirimkan ke PC1. Nah, dari PC1 akan mengirimkan kembali paket ping tersebut, teman-teman, yang dimana itu berupa jawaban ataupun hasil dari paket yang diberikan untuk membuktikan bahwa paket yang dikirimkan oleh PC2 itu terkirim dengan baik dan tanpa ada gangguan sedikit pun, seperti itu, teman-teman. Oke, ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Saya harap kalian sudah paham. Oke, sudah berapa menit ya, teman-teman? Oh, hampir 20 menit. Oke, teman-teman, mungkin videonya akan selesai sampai di sini. Saya harap kalian sudah mengerti bagaimana simulasi dari pengiriman paket data pada suatu jaringan itu bisa terjadi, teman-teman. Oke, jadi mungkin videonya akan selesai sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semoga videonya bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.